4, mohon mempersiapkan diri. Kami berikan waktu 4 menit untuk persiapan device, mikrofon, dan share screen. Silakan kelompok 4. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kami akan cek sound. Halo, Saudari Baby Gracia Elim, apa kabarnya hari ini? Halo Saudari Veronica, puji Tuhan kabar saya baik. Bagaimana dengan Saudari Luciana? Apakah pasti sudah siap dong untuk presentasi PKP 2 hari ini? Halo Saudari Baby, puji Tuhan kabar saya baik dan tentu saja sudah siap untuk PKP 2 hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kami izin untuk share screen. Untuk Saudari Baby, apakah share screen telah muncul di layar laptop Anda? Ya, share screen telah muncul di layar laptop saya. Bagaimana dengan Saudari Luciana, apakah share screen telah muncul di layar laptop Anda? Ya, share screen sudah tampak di layar laptop saya. Apakah slideshow berjalan lancar di layar laptop Saudari Baby? Ya, slideshow berjalan dengan lancar di layar laptop saya. Bagaimana dengan Saudari Luciana? Ya, slideshow berjalan lancar di layar laptop saya. Oke, baik, terima kasih. Baik, waktu persiapan hampir selesai. Presentasi dari kelompok nomor urut 4 dengan nama Ketua Kelompok Baby Gracia Elim dari Universitas Nusa Cendana. Waktu presentasi 10 menit kami persilahkan. Terima kasih. Di pinggir jalan ada penjual duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Dewan Penilai yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Selamat pagi Dewan Penilai yang kami hormati, moderator dan rekan-rekan terkasih. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kemajuan dari kegiatan PKM yang sedang kami jalani dengan judul penelitian Inovasi Polimer Inklasen Membran Ramah Lingkungan menggunakan asam palmitat sebagai plasticizer alami untuk pemisahan kation logam dari limbah elektronik. Dewan Penilai, tak kenal maka harus kenalan. Oleh karena itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari tim Palmitat TKM Riset Eksata Universitas Nusa Cendana Kupang yang beranggotakan 3 orang, yaitu Saya Baby Gracia Elim selaku Ketua Tim. Saya Veronica Vanessa Maya Widodo sebagai anggota 1. Dan saya Luciana Della Shaniagoa sebagai anggota 2. Serta dosen pembimbing kami, Bapak Fidelis Niti, PhD.
Dewan penilai yang kami hormati, limbah elektronik merupakan salah satu sumber pencemar karena mengandung berbagai jenis ion logam di dalamnya. Timbunan limbah elektronik di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti yang tergambar pada slide. Limbah tersebut dapat berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan apabila dibuang tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Akan tetapi, limbah elektronik dapat didaur ulang karena masih mengandung logam yang bernilai ekonomis seperti emas, perak, dan tembaga. Salah satu metode pemisahan kation logam yaitu metode ekstraksi pelarut. Kelebihan dari metode ini yaitu proses yang mudah dan cepat. Akan tetapi metode ini memiliki kekurangan, di mana menggunakan pelarut yang bersifat toksik, mudah menguap, mudah terbakar, dan memiliki harga yang relatif mahal. Oleh karena itu diperlukan alternatif pemisahan kation logam yang ramah lingkungan, dapat digunakan secara berulang, ekonomis, aman bagi kesehatan manusia, dan dapat diproduksi dengan mudah. Alternatif pemisahan kation logam terbaru dan mendapat perhatian akhir-akhir ini yaitu pemisahan berbasis membran, karena memiliki kriteria yang sudah disebutkan tadi. Polymer inclusion membran merupakan teknologi membran cair generasi terbaru yang cara kerjanya hampir sama dengan metode ekstraksi pelarut, namun memiliki kelebihan yang dapat menutupi kekurangan dari metode tersebut. PIM dapat diproses dengan cara yang sederhana, yaitu dengan teknik solvent casting, di mana PIM dilarutkan dalam pelarut yang cocok, kemudian dicetak dalam sebuah wadah, yaitu petri dish, dan dilakukan penguapan selama kurang lebih 24 jam hingga menghasilkan PIM. Adapun pemisahan menggunakan PIM dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pemisahan secara simultan dan pemisahan satu arah, yang perbedaannya terletak pada adanya ekstraksi kembali pada pemisahan secara simultan, di mana ketika ion target berhasil diekstraksi dari fase umpan menuju ke fase penerima, ion yang tidak diinginkan pun akan dikembalikan pada fase umpan pada saat yang sama, sedangkan pada pemisahan satu arah tidak terjadi ekstraksi kembali. PIM tersusun atas dua komponen utama, yaitu polimer pendukung dan fase cair berupa ekstraktan dan plasticizer. Dalam produksi PIM, polimer pendukung yang umumnya digunakan ialah polivinil klorida atau PVC yang mampu memberikan sifat mekanis pada membran. Komponen penyusun PIM yang kedua ialah ekstraktan, dan dalam penelitian ini kami menggunakan D2-ethylhexyl phosphoric acid atau DIPA yang mampu menukar ion dari fase umpan ke fase penerima. Selain daripada kedua komponen tersebut, kami juga memerlukan adanya plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitas dari PIM sehingga mampu meningkatkan potensi ekstraksi. Hingga saat ini, plasticizer yang umumnya digunakan ialah plasticizer sintetik. Namun sayangnya, plasticizer sintetik ini bertentangan dengan konsep green chemistry karena bersifat toksik dan tentunya memiliki harga yang mahal. Oleh karena itu, kami dari tim Palmitat menggunakan asam palmitat sebagai alternatif plasticizer alami. Asam palmitat berasal dari minyak biji buah mengkudu yang keberadaannya sangat berlimpah di alam, sehingga dengan bangga kami mempersembahkan inovasi polimer inclusion membran ramah lingkungan menggunakan asam palmitat sebagai plasticizer alami untuk pemisahan kation logam dari limbah elektronik. Dewan penilai yang kami hormati, berikut adalah tahapan penelitian dari tim kami di mana kami mengawalinya dengan optimasi dan preparasi komposisi PIM, karakterisasi sifat fisika dan sifat kimia PIM, dan yang terakhir ekstraksi ZN2 menggunakan PIM. Berikut ini kami paparkan hasil penelitian kami. Telah kami lakukan preparasi dan optimasi komposisi PIM dengan massa total PIM 320 mg. Untuk presentasi massa PVC yang kami gunakan dari 40-100%, DIPA dengan massa konstan 40%, dan asam palmitat 5-20%. Sehingga telah kami peroleh PIM yang sesuai dengan kriteria ideal, yaitu tipis, transparan, fleksibel, dan tidak berminyak, tersusun dari PVC 55%, DIPA 40%, dan asam palmitat 5% dengan kode PIM PM3. Berikut ini kami tampilkan tampak fisik dari hasil optimasi masing-masing komposisi PIM. Selanjutnya merupakan hasil karakterisasi sifat fisika PIM. Kami menggunakan PIM PM1 dan PM2 sebagai pembanding dengan PIM komposisi optimum yaitu PIM PM3. Dimulai dengan pengukuran water contact angle dan water uptake yang bertujuan untuk mengetahui hidrofobisitas dan hidrofilisitas dari PIM. Dan hasil yang diperoleh dapat dilihat pada bagan di slide bahwa PIM dengan komposisi optimum memiliki sudut kontak air terkecil, yaitu 49,758 derajat, dan water uptake memiliki daya serapan air terbesar mencapai 50,1%. Lalu pengukuran tensile strength dan percent elongation yang bertujuan untuk mengetahui tingkat fleksibilitas dari PIM. Hasil yang diperoleh dapat diamati pada grafik bahwa untuk PIM PM3 sebagai komposisi optimum lebih bersifat fleksibel dengan menurunnya nilai kuat tarik
dan dengan meningkatnya persen elongation dibandingkan dengan PIM 1 dan PIM 2. Adapun karakterisasi kimia PIM menggunakan scanning elektron mikroskop dapat diamati bahwa morfologi permukaan PIM secara mikroskopis baik itu untuk PIM 1, PIM 2, dan PIM 3 tampak halus dan homogen, serta terdapat saluran mikrosenos pada PIM 2 dan PIM 3 tempat ekstraktan terperangkap dalam rantai polimer. Lalu karakterisasi menggunakan FTIR yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa proses pembuatan PIM telah berhasil dan bahwa seluruh komponen penyusun PIM telah terintegrasi dengan benar dalam struktur membran. Kami mulai dengan mengkarakterisasi masing-masing komponen tunggal penyusun PIM, yaitu PVC, DIPA, dan asam palmitat yang bertujuan untuk mengamati spektra karakteristik komponen tunggal penyusun PIM, lalu dibandingkan dengan spektra FTIR PIM. Selanjutnya, kami tampilkan hasil karakterisasi kimia PIM dengan FTIR dapat diamati, baik itu untuk PIM PM1, PM2, dan PM3, menunjukkan bahwa gugus-gugus fungsi karakteristik dari masing-masing komponen tunggal penyusun PIM tampak pada serapan spektra FTIR PIM PM1, PM2, dan PM3. Yang terakhir adalah hasil ekstraksi kation logam ZN2 menggunakan PIM yang merupakan aplikasi dari PIM sendiri. Berdasarkan hasil pengukuran, konsentrasi ZN2 setelah ekstraksi mengalami penurunan dari 40,361 mg menjadi 1,398 mg yang menunjukkan bahwa PIM telah berhasil mengekstraksi kation logam mencapai 3,89 mg atau setara dengan 36,41 mg ZN2 per gram PIM. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah kami peroleh, yaitu asam palmitat dapat dijadikan sebagai alternatif plasticizer alami dalam pembuatan PIM. PIM dengan komposisi optimum tersusun dari PVC 55%, DIPA 40%, dan asam palmitat 5%. PIM yang kami hasilkan juga bersifat hidrofilik dan fleksibel dengan permukaan PIM yang halus dan homogen, serta spektra IR yang menunjukkan tidak terjadi interaksi kimia di antara komponen penyusun PIM, dan PIM telah berhasil untuk aplikasi kation logam ZN2 mengekstraksi kation logam ZN2 mencapai 3,89 mg dalam waktu 5 jam. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan selama penelitian. Adapun target luaran dari kegiatan ini, yaitu laporan kemajuan dengan presentasi hasil mencapai 100%, laporan akhir dengan presentasi hasil mencapai 95%, artikel ilmiah dengan presentasi hasil mencapai 100%, dan akun media sosial kami berupa Instagram dengan username palmitat_PKNREUNC dengan presentasi hasil mencapai 95%. Dewan penilai yang kami hormati, potensi hasil dari kegiatan ini yaitu memiliki PIM yang ramah lingkungan, ekonomis, mudah diperoleh, dan efektif untuk pemisahan kation logam, serta sebagai sumber pengetahuan. Berikut merupakan laporan penggunaan dana, di mana dana yang kami gunakan sudah mencapai 94,97%, yaitu sebesar Rp8.072.719. Adapun rencana tahapan selanjutnya yaitu mengunggah laporan akhir PKM dan artikel ilmiah pada akun simbol Mawar, memposting dan mengiklankan konten 3 pada akun Instagram, dan mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional terindeks Sinta 2. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat atas bantuan dan dukungan kepada kami, hingga dapat menyelesaikan hasil penelitian kami. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Presentasinya sudah selesai. Langsung tanya jawab saja ya adik-adik ya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu tim penilai untuk melakukan tanya jawab kepada peserta. Waktu tersisa 10 menit 40 detik. Terima kasih. Oke, izin Bu Ari. Monggo, Pak. Oke, selamat ya kepada tim Baby sudah sampai tahap ke PKP 2 ya. Oke, juga dengan dosen pendampingnya yang telah mendampingi kalian ya sampai sini. Oke, di sini saya ingin mengkonfirmasi kegiatan kalian yang telah kalian laksanakan selama PKM ini, ya, selama 3 bulan, ya. Oke, di sini kalian memakai tadi saya dengar ekstrak dari buah mengkudu ya sebagai plasticizer-nya. Ya, Pak, plasticizer dari yang asam palmitat yang berasal dari biji buah mengkudu. Oke, tapi tidak dijelaskan di dalam laporan tersebut bagaimana kalian mendapatkan asam palmitatnya dari buah mengkudu tersebut. Baik, Pak, kami mohon izin untuk menjawab. Ya. Mengapa dalam proses pembuatan, dalam tahapan penelitian kami tidak mencantumkan proses pembuatan asam palmitat, karena kami
karena kebutuhan dana yang lebih besar seperti harus melakukan proses ekstraksi cair-cair biji mengkudu yang membutuhkan pelarut organik dengan harga yang relatif mahal dan proses pembuatan juga memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, tim kami menggunakan asam palmitat yang telah jadi yang juga berasal dari biji buah mengkudu. Berarti pembelian ya, Ya, Pak. bukan mengekstrak sendiri ya dari ekstrak buah mengkudunya. Ya. Oke, memang bisa dipastikan apakah itu asam palmitat dari buah mengkudu atau bagaimana? Untuk asam palmitat itu kami pastikan dengan konsumen tempat kami membeli, Pak. Dari Bagaimana? produsen, ya Pak. Ya, bagaimana kalian memastikannya kalau itu emang dari buah mengkudu? Kami memastikan kami bertanya secara melalui via chat, Pak. Karena Dengan kan asam komposisi yang kami baca dalam ini proses pembuatan asam palmitat itu, Pak. Oke, karena asam palmitat kan banyak sekali sebenarnya, bukan hanya Ya. dari buah mengkudu. Nah itu, ya. Kalau memang seandainya tidak tahu, ya kalau hanya pembeliannya sebenarnya hanya disebutkan asam palmitat saja, ya. Nah seperti itu. Karena kalian tidak bisa memastikan apakah hal tersebut dari buah mengkudu atau tidak, ya. Oke, terus kalian melakukan pembuatan membran ya? Ya. Dengan cara apa? Teknik apa? Kalau boleh tahu. Terus kenapa milih teknik tersebut dibandingkan sekian banyak teknik yang lain seperti casting, coating, kan itu atau sintering? Nah, silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pembuatan membran kami menggunakan teknik solvent casting karena proses yang memakan waktu yang cukup singkat, Pak. Berarti pemilihannya dari waktu ya? Iya, Waktu Pak. yang Ya, singkat itu untuk pembuatannya. saya mohon izin untuk menambahkan, Pak. Selain itu, Ya. juga waktu yang singkat dalam proses pembuatannya juga cukup mudah karena hanya dilakukan proses pelarutan seluruh komponen penyusun tim, lalu diuapkan dalam waktu yang singkat, Pak. Penguapan pelarut untuk menghasilkan Oke. tim. Apakah ada kelebihan lain selain waktu tadi? Untuk kelebihan Apakah lain, dari misalnya dari persentase nanti dia apa namanya hasil seperti itu apakah lebih baik atau bagaimana? Biasanya seperti itu atau bagaimana? Atau hanya waktu saja dan tadi? ya Pak, untuk presentasi hasil, setelah beberapa artikel yang kami baca, hampir seluruhnya menggunakan teknik solvent casting dan untuk hasil yang diperoleh lebih baik dibandingkan teknik yang lainnya, Pak. Karena teknik solvent casting melakukan proses pelarutan seluruh komponen itu memakan waktu yang singkat dan juga hal itu terbukti melalui film yang kami hasilkan itu tipis, transparan, dan sesuai dengan kriteria ideal. Oke. Nah, terus untuk sosial medianya bagaimana? Terima kasih, Pak. Untuk sosial Iya. medianya, Hah? kami mempunyai sosial media Instagram, Pak, dengan username palmitat_PKMKUNC. Di situ kami telah mengupload 3 konten wajib yang dan diiklankan, Pak. Oke, untuk di apa namanya di simbol bawahnya itu di akun kita belum terupload itu sepertinya, ya. Nah nanti dicek lagi, ya. Mohon maaf, Pak. Baik, Pak. Oke, cukup. Terima kasih, Bu Tari. Silahkan, Bu Ari, dilanjutkan. Oke, makasih Pak Edwin. Izin saya lanjut. Pertama-tama selamat kepada tim Baby. Ya, Ibu, terima kasih. Sudah sampai di tahap ini ya. Oke, ada beberapa yang perlu saya konfirmasi. Tadi diperoleh formulanya PM2 ya, yang PM3 formula yang terbaik. Kalau di proposalnya ini hanya 5 formula. Kalau di laporan kemajuannya ada 6. Ini yang berbeda apa ya? Kontrol kah atau apa? Baik, Ibu. Kami menambahkan satu komponen penyusun PIM, yaitu PIM yang terbuat dari 100% PVC saat proses penelitian, Ibu.
Hanya perbedaan kami menambahkan ini proses komponen yang untuk menggunakan 100% divisi yang berbeda dengan proposal itu. Sisanya hampir seluruhnya sama, Ibu. Formulanya sama ya. Ya, Oke. Nah, yang diperoleh adalah PM3 ya, yang optimal ya tadi ya disimpulkan. Namun yang boleh dikonfirmasi mungkin ya, diklarifikasi juga boleh. Di sini yang diuji fisiknya ya, karakteristiknya itu adalah PM1, 2, dan 3. iya Ibu. 4, 5, 6. Ada pertimbangan mungkin? Baik Ibu, saya mohon izin menjawab. Kami menggunakan PIM PM1 dan PM2 sebagai pembanding dengan PIM PM3 karena sesuai dengan tujuan dari penelitian kami, yaitu untuk membandingkan PIM dengan komposisi optimum dengan PIM yang dibuat tanpa plasticizer dan PIM dengan 100% divisi tanpa ekstraktan dan juga tanpa plasticizer, Ibu. Sehingga PIM PM4, 5, dan 6 itu termasuk kriteria yang tidak ideal karena menghasilkan PIM yang sangat berminyak di permukaan, sehingga kami tidak melanjutkan untuk proses karakterisasi secara fisika dan kimia, Ibu. Oh, berarti yang optimasi komposisi PIM itu itulah yang menentukan untuk pengujian lebih lanjut gitu ya? Iya, Ibu. Berarti hanya karakteristiknya ya secara fisik? Secara yang fisik menentukannya? dan secara kimiawi. Kimianya yang mana yang menentukan? Dari hasil pengujian SEM dan juga FTIR, Ibu. Di mana hasil pengujian SEM itu kami memperoleh PIM yang memiliki morfologi permukaan halus dan homogen seperti yang tadi tertampil di slide, dan juga hasil FTIR yang menunjukkan bahwa masing-masing gugus karakteristik dari komponen penyusun PIM itu ada di dalam spektra masing-masing FTIR PIM, baik itu PIM PM1, PM2, dan PM3 itu. Ya, mungkin untuk laporan akhirnya dibuat reorganize lagi ya cara penyajiannya, karena ini langsung PM1, 2, 3-nya yang disajikan, sementara FTIR yang tadi yang dipertimbangkan sebagai untuk uji optimalnya itu ditaruh di belakang gitu, disimpannya di belakang. Jadi silahkan diperhatikan kembali gitu. Kalau saya lihat laporan kemajuannya, dia menyesuaikan langsung berdasarkan karakteristiknya saja yang langsung diuji ke water contact angle-nya, kemudian ke tensile strength-nya. Sementara tadi ada pertimbangan lain ternyata ya, FTIR. Kemudian saya lanjut ke dana yang diberikan dari PT itu berapa ya? 1.750.000, Ibu. 1.750.000. Kalau di proposal ini 2 juta ya? Iya, Ibu, tapi setelah kami melakukan konfirmasi lagi kembali dengan perguruan tinggi karena ada tim yang lolos lebih dari 5 tim, jadi dananya dipotong pajak jadi 1.750.000. Oh, jadi itu ada perubahan ya. Nanti mohon harusnya dilampirkan aja supaya ada klarifikasi di dalamnya. Tapi tetap ya dana bawah 8.500.000 ya. Nah, untuk publish kira-kira yang berbeda dengan riset-riset yang relevan ini kira-kira gimana untuk dipublikasi? Potensi publikasinya, kira-kira yang berbeda dengan riset-riset yang relevan dengan yang Anda lakukan ini, kira-kira gimana? Jadi untuk potensi hasil kami dibandingkan yang lain, Ibu, kami menggunakan plasticizer alami, sedangkan berdasarkan penelitian kami, ya penelitian yang lain itu menggunakan plasticizer sintetik, dan di sini kami menekankan untuk penggunaan plasticizer alami asam palmitat yang baru pertama kali digunakan oleh tim kami, sehingga itulah potensi hasil kami dibandingkan dengan penelitian sebelumnya itu. Oke, satu lagi, ramah lingkungan, apakah dari segi bahan saja atau ada yang lain? Iya, Ibu, dari segi pembuatan dan juga dari segi komponen penyusun PIM, dan juga hasil akhir nantinya Ibu akan menggunakan proses ekstraksi kation logam, kation dari limbah, Ibu. Oke, ya, selamat ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu tim penilai. Waktu diskusi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih juga kepada kelompok yang telah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa mengisi presensi di kolom chat. Selanjutnya untuk